Orang Islam tertipu. Bukan 5 waktu, tapi hanya 3 waktu, sholat sesuai Al-Quran. Assalamualaikum Kiai. Jika Anda mampu menunjukkan waktu sholat di dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali, maka saya akan mengikuti Anda. Tetapi jika Anda tidak mampu menunjukkannya, maka Anda harus ikut saya, yaitu melaksanakan sholat sehari dan semalam cukup 3 kali saja. Karena perintah sholat di dalam Al-Quran itu hanya 3 waktu saja, yaitu siang hari setelah matahari condong ke barat, yang kedua waktu tengah malam, dan yang ketiga waktu fajar saja, yaitu sebelum matahari terbit. Karena dalilnya di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, yaitu pada surat Al-Isra ayat yang ke-78. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aqimis sholata lituluqi syamsi ila ghusakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sekarang silahkan Kiai tunjukkan waktu sholat yang katanya 5 waktu di dalam Al-Quran. Jangan pakai hadis-hadis, karena kami menolak semua hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah, ketahuilah wahai saudaraku bahwa syariat Islam itu selain Al-Quran adalah sunnah-sunnah Nabi. Jadi Al-Quranul Karim kemudian dijelaskan dengan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi okelah, karena saudara belum mau menerima hadis, sekarang kami jawab. Saudara ini aneh, mengaku menolak semua hadis, tetapi saudara memakai Al-Quran terjemah. Coba renungkan dulu. Saudara mengaku menolak semua hadis, tapi saudara memakai Al-Quran terjemah. Kira-kira dari mana Al-Quran terjemahan itu? Perhatikan ayat Al-Quran yang saudara fahami dari Al-Quran terjemah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lituluqi syamsi ila ghusrakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Terjemahan yang Anda pakai, kami tirukan dulu. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Nah, ini ada sholat subuh, padahal di dalam ayat itu nggak ada sholat subuh, adanya Quran al-Fajr. Ya, nanti kita akan jelaskan satu-satu. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Coba perhatikan ayatnya, ada nggak sholat subuh? Nggak ada situ. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Di dalam Al-Qurannya aja nggak para malaikat, nggak ada. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Masyhuda saja, nggak ada siapa yang menyaksikan. Mertuanya atau pacarnya atau para malaikat, nggak ada di situ. Ya, kami tegaskan bahwa terjemahan saudara itu salah, karena Al-Quran terjemah itu kurang tepat. Coba mari perhatikan, kita terjemah satu-satu per lafaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata. Aqim, dirikanlah oleh engkau. Lafaz aqim ini adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah. Dari fi'il madhinya aqama yuqimu iqamatan, fi'il amarnya aqim. Beda dengan qama yaqumu qiyaman, fi'il amarnya qum, berdirilah. Kalau berdirilah ya berarti udah berdiri, dia lazim tidak muta'addi. Tetapi kalau aqim muta'addi, ada sesuatu yang harus didirikan. Aqim, dirikanlah oleh engkau as-sholata pada sholat. Liduluki syamsi,
Lamnya ini perhatikan, lamnya bermakna apa? Jadi kita ini harus belajar Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah nahwu shorof, kaidah-kaidah tata bahasa Arab, dan juga harus menggunakan hadis, begitu loh. Mengapa harus menggunakan hadis? Yang mendapatkan wahyu itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW kan? Yang mendapatkan wahyu itu Rasulullah. Yang berhak menafsir Al-Quran siapa? Ya Rasulullah. Tidak ada orang lain yang berhak menafsir Al-Quran kecuali Rasulullah. Oleh sebab itulah kita harus tahu tentang tafsir dari Rasulullah. Begitu dong, Kang. Ya. Tapi okelah, karena Anda belum mau menerima hadis, ya kita artikan secara letterlek Al-Quran ini. Lamnya ini menurut para ulama adalah bimakna ba'da, setelah. Kalau diartikan li ta'lil karena, malah tambah bahaya nanti, bisa musyrik. Masa dirikan sholat karena condongnya matahari. Bukan bimakna ta'lil, juga bukan bermakna lil milki. Bukan li ta'diyah, pada, begitu kan. Tetapi para ulama mengartikannya bimakna ba'da. Lah, tahunya bimakna ba'da dari mana? Ya dari penjelasan para sahabat. Para sahabat dari mana? Dari Rasulullah, begitu loh, Kang. Tapi okelah ya. Coba kita artikan lagi. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dalkun itu makna secara lugat artinya adalah menggosok. Menggosok-gosok. Jadi matahari itu punya gosokan, ya geser lah. Saya ulang dari depan. Aqimis sholata, dirikanlah oleh engkau as-sholata pada sholat. Liduluki syamsi, di dalam setelah condongnya matahari. Di dalam setelah condongnya matahari itu waktu apa kira-kira? Waktu duhur? Duhur, oke? Oke. Duhur berarti. Kemudian ayatnya begini. Ila ghasaqil laili. Ila ghasaqil laili itu artinya sampai ke gelapnya malam. Sampai kepada gelapnya malam. Ghasaqo, seperti dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi gelapnya malam. Kemudian kita pahami coba. Dirikanlah sholat setelah tergelincirnya matahari, yaitu sholat duhur, ila ghasaqil laili, sampai kepada gelapnya malam. Ayat ini menyuruh kita sholat seolah-olah tanpa putus loh ya. Tanpa putus, tanpa henti. Sholat terus. Mulai dari duhur sholat, masuk waktu asar sholat, masuk waktu maghrib sholat. Tidak putus-putus. Masuk waktu isya sampai gelapnya malam. Gelapnya malam loh ya. Malam sudah menjadi gelap. Nah ini, kalau kita mengartikan Quran secara letterlek, bukan menggunakan terjemahan loh ya. Kalau terjemahan apalagi itu membingungkan. Oleh sebab itulah, para ulama mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, liduluki syamsi itu sholat duhur. Ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, ada sholat asar. Jadi, setelah condongnya matahari itu sholat duhur dan sholat asar. Ila ghasaqil laili itu sholat maghrib dan sholat isya. Berarti sudah 4 itu. 4 waktunya. Yaitu duhur. Ila duluki syamsi, liduluki syamsi, setelah condongnya matahari itu duhur dan asar. Ila ghasaqil laili itu sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan pada bacaan fajar. Nah, secara letterlek lugutnya begitu. Dan pada bacaan fajar. Cuman kalau Quran di sini diartikan bacaan tidak mungkin, karena apa? Ayat yang pertama berbunyi akim. Akim, dirikanlah. Nggak mungkin mendirikan itu mendirikan bacaan. Ya bermakna sholat, berarti Quran di situ bermakna sholat. Dan dirikanlah sholat fajar. Akimis sholat al-fajri, gitu artinya. Sholat fajar yaitu sholat subuh. Makanya ada ustadz-ustadz itu yang kurang paham, kadang-kadang ada sholat qobliyah fajar sendiri, ada sholat sebelum subuh sendiri. Jadi ada sholat fajar sendiri, ada sholat qobliyah subuh sendiri, itu salah. Salah ya. Yang dimaksudkan fajar ya subuh. Nama subuh itu macam-macam ya. Nanti kita terangkan sendirilah. Ada fajar, ada ghoda, ada subuh dan lain-lain. Ini sudah 5 Kang ya. Liduluki syamsi itu sholat duhur dan asar. Ila ghasaqil laili itu maghrib dan isya, udah 4. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an al-fajr yaitu sholat subuh, sudah 5. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh yaitu dipersaksikan oleh para malaikat. Perhatikan, di dalam ayat itu tidak ada keterangan siapa yang menyaksikan. Tetapi saudara memaknai, mengartikan bahwa disaksikan oleh para malaikat. Berarti itu saudara sudah menggunakan hadis.
Karena memang hadisnya, penjelasannya yang menyaksikan adalah para malaikat, ya. Anda, saudara ini mengatakan menolak hadis, tapi ternyata saudara sudah menerima hadis. Jadi yang menyaksikan itu para malaikat. Itulah keterangan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian saya ingatkan lagi, jangan hanya berdalil dengan menggunakan surat Al-Isra ayat yang ke-78. Karena Al-Quran ini kan banyak sekali ayatnya. Anda, saudara harus bisa melihat dalam surat Hud ayat yang ke-114. Surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili. Waqim dan dirikanlah oleh engkau as-sholata pada sholat tarafayin nahari itu dua ujung siang. Dua ujung siang bisa bermakna subuh dan asar. Bisa bermakna subuh dan maghrib, ya. Karena dua ujung siang. Dua ujung siang. Bisa pagi dan sore atau bisa pagi dan petang. Wa zulafam minal laili dan dekat dari malam. Dekat dari malam bisa dua juga. Bisa asar dan juga bisa maghrib. Karena asar itu kan mendekati malam. Dan maghrib juga sudah masuk malam. Begitu. Innal hasanati sesungguhnya beberapa kebaikan yudhibna. Yaitu mampu menghilangkan, menghapus oleh hasanat. As-sayyiati pada beberapa keburukan. Dzalika bermula itu dzikra yaitu peringatan lidzakirina bagi orang-orang yang berzikir yang selalu ingat kepada Allah. Jadi jelas. Di dalam Al-Quran sendiri waktu sholat itu ada 5 waktu, ya. Jelas kan? Jelas, karena duluk di situ bermakna zuhur dan asar, li duluki syamsi. Kemudian ila ghuslikil laili itu bermakna maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri bermakna salat subuh dan diperkuat di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab.